Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Abu Ammar Fakih tercinta dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Abu Ammar Fakih Channel di sini ya. Abu Ammar Fakih Channel ya. Selamat jumpa kembali. Saat ini Abu Ammar Fakih sedang jalan-jalan ke Surabaya. Jalan-jalan ke Surabaya. Kita coba review tempat perbelanjaan jajanan tradisional ya. Jajanan tradisional. Nah, di sini ada yang unik. Di sini konsep ya. Konsepnya unik ya. Nah, coba kita lihat ini area parkiran ya. Kita lihat, kita tengok sebentar area parkirannya. Ada area parkiran khusus sepeda motor dan ada area parkiran khusus mobil. Sementara yang kita lihat dan kita sambangi khusus sepeda motor ya. Itu tadi area parkirannya cukup luas. Oke, kita sekarang masuk ya. Kita masuk ke dalam pasar. Ini unik, konsepnya unik. Ini dibuat seperti konsep pasar tempo dulu. Konsep pasar tradisional tempo dulu. Tempo lama, tempo dulu. Di sini uang normal ya tidak berlaku, uang kertas, uang normal tidak berlaku. Yang berlaku untuk beli di sini uang yang terbuat dari koin dari bahan kayu. Jadi koinnya itu dari bahan kayu. Jadi di pasar Lidah Ndonowati ini, pasar Ndonowati ini ya, ini pasar yang menyediakan berbagai jajanan tradisional tempo dulu. Nah, kemudian dikemas dalam konsep ya tempo dulu, konsep pasar tradisional tempo dulu. Ya, uang yang berlaku di sini adalah uang koin dari kayu. Jadi harus tukar dulu di sini. Ini tempat penukarannya di sini. Jadi tukar dulu uangnya di sini, nanti diberi semacam baki ya, baki sama koin dari bahan kayu. Koin dari bahan kayu. Di situ ada nominalnya Rp1 ya. Dan bisa untuk membeli seluruh yang ada di dalam pasar ini berbentuk makanan, jajanan dan lain-lain, sayur dan lain-lain dengan memakai koin dari kayu tadi. Jadi sebelum masuk ke sini harus tukar dulu, uangnya ditukar dulu ya, uangnya ditukar dulu ke tempat penukaran yang berada di pintu masuk tadi. Oke, sahabat Abu Ammar Fakih tercinta, kita lanjutkan ya. Ini lapak-lapak para pedagang, para bapak atau ibu pedagang luar biasa di sini, rajin-rajin menggelar lapak dagangannya ya, menyajikan berbagai dagangannya, terutama berbagai jenis jajanan tradisional ya. Berbagai jenis jajanan tradisional. Ini sekitar jam 7:30 pagi ya. Kita coba jalan-jalan ke pasar ya di Lidah Wetan, pasar Ndonowati ini, pasar yang menyediakan jajanan tradisional. Ya, bukanya itu hanya Sabtu sama Ahad kalau tidak salah ya. Bukanya hanya Sabtu sama Ahad. Berarti ya satu minggu hanya buka di hari tersebut, hari libur gitu. Jadi ini memanjakan bagi warga masyarakat yang mengetahui tempat ini, baik warga masyarakat sekitar atau siapapun yang bisa mengakses informasi tentang pasar ini dan lokasinya dekat, bisa belanja ke pasar tradisional ini untuk khusus hari Sabtu sama Ahad ya, kalau tidak salah begitu, khusus hari Sabtu sama Ahad. Nah, kebetulan Abu Ammar Fakih ini saat ini hari Ahad, kita sedang icip-icip, kita coba sedang belanja gitu, belanja pagi-pagi ya, gorengan, sayur apa, bisa nanti kita beli di sini ya, murah meriah. Nah, murah meriah, wis pasare wong cilik gitu, pasare wong cilik tadi. Bisa kita kunjungi, silakan mengunjungi pasar ini, pasar Ndonowati ya, pasar Ndonowati terletak di Lidah Wetan, Surabaya. Nah, ini konsepnya luar biasa unik ya, mengambil konsep unik ya, kangen sama Jogja.
ya seperti suasananya itu loh ya, mirip dibuat replika ya, mirip dibuat replika tiruan suasana Yogyakarta, kangen Jogja gitu ceritanya ini. Nah, ini mirip berada di sebuah kampung. Di situ di depan itu ada jalan buntu ya. Ini berada mirip di dalam sebuah kampung. Di sini sudah ada lapak-lapak pedagang sampai di ujung kampung itu. Ini kita jalan arah putar balik. Kita coba kembali dan tadi kelihatan ada orang jualan apa tadi, sayur tadi. Nah, ini kita akan coba icip-icip. Icip-icip mau beli sayur semanggi. Nah, enak ya gorek sayur semanggi gorek. Esok-esok maem sarapan sayur semanggi, wah seger gitu. Ya sambelnya itu ya seger ya, tutoy atau sambelnya gue sing nyegerno itu. Nah di sini ada tempat-tempat duduk yang sangat sederhana, terbuat dari bambu yang diikat gitu saja jadi tempat duduk ya, bambu yang dirangkai seperti cakruk gitu jadi tempat duduk. Nah ini rada antri iki jajanan kayak sayur semanggi ya, semanggi harga Rp3. Terus apa ini sayur lodeh Rp3. Terus apa lagi itu ada yang harga Rp2, Rp3 gitu. Nah, dengan uang koin yang terbuat dari kayu tadi itu pembayarannya gitu. Jadi kalau kita sudah tukar uang ya tentu saja uang itu harus kita belanjakan secara sesuai kebutuhan ya, secara selesai tuntas gitu. Boleh nggak mengembalikan uang koin yang lebih gitu? Kurang tahu ya, Abu Amr Fakih ini kebetulan lupa pas untuk tanya-tanya gitu. Kemarin pas saat di sini lupa tanya-tanya, jadi nggak bisa menjawab. Bisa nggak uang koin itu kalau umpama kita tukar tadi kemudian selesai belanja dianggap cukup semuanya, bisa nggak umpama kok lebih terus dikembalikan gitu? Jadi Abu Amr Fakih belum bisa menjawabnya. Mungkin sahabat Abu Amr Fakih yang paham ya, yang biasa belanja di sini mungkin bisa tulis di komentar ya, silakan gitu. Boleh apa tidak kalau ditukar gitu. Nah ini lontong kupang ya, ada lontong kupang, ada sate kerang, segitu-gitulah, itu jajanan tradisional sekali ya. Dan ini dikemas menggunakan konsep pasar tempo dulu ya, tempo dulu. Jadi belanjanya hanya menggunakan uang koin yang terbuat dari kayu gitu. Ya aja direplika rek ya. Jadi jangan direplika, jangan dibuat tiruan, nanti kacau balau jadinya. Jadi koin dari kayu itu ya koin dari kayu yang khusus disediakan oleh money changer. Penukaran uang di pintu masuk tadi. Nah ini namanya sayur semanggi, wah seger sekali. Ini pagi-pagi sarapan seperti ini sehat ya, seger dan menyehatkan ini sarapan sayur ceritanya. Nah seperti ini dikasih baki ya, di baki itu sudah ditaruh kain-kain yang sesuai dengan uang yang ditukarkan gitu. Nah sahabat Abu Amr Fakih, lihatlah ini lingkungan ya, tempat-tempat duduk bagi yang sudah beli sayur silakan bisa duduk nyantai di sini. Tempat duduknya yang sangat sederhana, sangat amat sederhana ya. Ini bisa dikembangkan dengan jauh lebih baik ya, tentu saja dengan konsep yang tetap seperti ini, tetapi dibuat lebih permukaan jalannya atau lantai kanan kirinya itu bagaimana di format lebih bersih ya, tinggal itu ya. Jadi ini bisa dikembangkan lebih asri dengan berbagai tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang bisa ditaruh di pas-pas bunga. Kemudian bagian bawahnya bagian yang sudah di setting sedemikian rupa demi memenuhi unsur rapi dan bersih ya.
Jadi ini sudah cukup bagus untuk konsepnya, konsep tempo dulu, cuma tinggal ditata kerapian dan kebersihannya. Karena persoalan makan itu, kalau kita makan dengan kondisi lantai yang masih belum baik, ya, yang masih banyak sampah gitu-gitu, itu menjadi tidak nyaman, sehingga manajemen Pasar Donawati ini paling tidak kedepannya kami dukung, ya, kami usulkan untuk terus dikembangkan. Konsepnya bagus, tinggal hanya masalah kerapian dan kebersihan. Nah, itu tentu butuh butuh semacam anggaran pembangunan khusus, ya, untuk menata hal yang lebih ideal. Tapi ini suatu hal yang sudah patut diakunjungi jempol, ya, ada pasar jajanan seperti ini. Tinggal itu tadi, kurang-kurang dikit itu pelan-pelan ditata lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah dengan begitu nanti akan berkembang dan pengunjungnya akan jauh lebih membludak, meningkat gitu. Jadi basic intelektual manajemen pasar ini paling tidak harus terus mengembangkan dirinya, atau terus berpikir bagaimana pasar ini bisa berkembang lebih rapi dan lebih bersih. Nah, karena masalah makanan itu, kalau makanannya lezat, makanannya enak, kemudian tempatnya rapi dan bersih, itu pengunjung akan terasa nyaman sekali. Nah, pasti nyaman sekali. Jadi tempat-tempat duduknya ditata lebih rapi, lebih bersih, lebih aman. Kemudian permukaannya sudah kalaupun nggak dipaving, ya minimal diratakan dan diplester gitu-gitu. Itu menghasilkan semacam wajah yang bersih, rapi dan bersih. Tuh. Oke, sahabat Abu Ammar Fakih tercinta dimanapun Anda berada, ini Abu Ammar Fakih sedang review, ya, satu tempat pembelanjaan jajanan tradisional di Lidah, ya, di wilayah Lidah Wetan, Surabaya. Surabaya luar biasa, banyak jenis tempat, ya, jajanan tradisional seperti ini. Nah, ini Pasar Donawati ini termasuk salah satu pilihan bagi sahabat Abu Ammar Fakih yang huniannya, rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan pasar ini, Pasar Donawati ini di Lidah Wetan ini, bisa sekali tempo mengunjungi pasar tersebut, kemudian bisa belanja, ya, sesuai dengan kebutuhan jajanan tradisional, ya, luar biasa. Hari Sabtu atau Ahad, ya, kalau tidak salah buka hari Sabtu atau Ahad. Nah, seperti ini kondisinya. Seperti ini kondisinya. Saat Abu Ammar Fakih jalan-jalan ke sini pagi hari sekitar jam 7:30, ini sudah ramai pengunjung, ya, sudah lumayan banyak pengunjung, banyak orang yang beli dan dimakan sekalian di situ, dan ada tempat duduk-duduk yang sederhana di situ, walaupun belum maksimal tentang rapinya atau bersihnya, tapi cukuplah, ya, untuk sekedar gitu, ya, untuk sekedar. Nah, kelak, ya, suatu saat ini pengembang atau basic intelektual di manajemen Donawati ini tentu akan mengembangkannya jauh lebih baik, terutama soal kerapian, keamanan, kenyamanan, baik tempat duduk, tempat menikmati hidangan, atau tempat ngandok lah bahasanya, ya, bangunannya maam ngandok mirip pujasera gitu loh. Jadi yang lapak-lapak pedagangnya banyak, sementara tempat duduk untuk menikmati kuliner, sajian makanan yang dijual di situ bisa satu lokasi, mirip konsep pujasera gitu. Jadi bisa dikembangkan ke arah sana. Tentu saja itu sebuah langkah lanjutan, ya, langkah lanjutan demi sebuah kemajuan gitu.
Kan manajemen Pasar Ndonowati ini kan bisa dan sangat senang jika pengunjungnya suatu saat itu benar-benar maksimal gitu. Nah, pengunjung yang maksimal itu tentu disebabkan oleh fasilitas yang juga diperhatikan gitu. Nah, pandangan dan usulan Abu Amr Fakih itu fasilitas yang layak untuk diperhatikan pada tempat-tempat makanan dijual itu adalah kerapian, kebersihan gitu-gitu itu. Keindahan ya guys, jadi satu paket, jadi kerapian, keindahan dan kebersihan. Rapi dan bersih kan pada akhirnya menjadi indah. Nah, kalau suasananya indah, itu makanannya ya yang sudah lezat itu akan terasa ya semakin lezat ketika dinikmati di tempat tersebut. Nah, kalau sudah merasakan kelezatan, suasananya yang nyaman, orang pasti kemudian numan gitu lah, bahasa Surabaya ini numan ya. Numan, jadi ke situ lagi, sudah tempatnya nyaman, makanannya lengkap, kemudian terjangkau, murah meriah, kemudian tempatnya juga dekat, tidak terlalu jauh dari tempat tinggal. Pasti akan numan tadi itu ya, kepingin ke situ lagi, bahkan mengajak temannya, mengajak saudaranya untuk setia belanja di tempat yang murah meriah, lengkap jajanannya dan asri ya, kemudian indah, rapi dan bersih tadi, pasti begitu. Nah, kalau pasar ini sudah diminati banyak orang membludak, bisa nanti diperluas, akhirnya menjadi tempat yang sangat maju, perekonomian terangkat gitu, perekonomian warga masyarakat setempat jadi terangkat gitu. Itu jadi sekedar itu satu pemikiran, satu wacana untuk suatu yang dicita-citakan bisa menjadi lebih baik ke depan gitu. Nah, tapi Abu Amr Fakih sudah sangat apresiasi ini sebuah opsi ya, pilihan belanja yang unik ya, yang recommended ya bagi orang-orang di Surabaya, di wilayah Lidawetan, di wilayah Wiyung atau sekitar Wiyung itu. Bolehlah hari Sabtu atau Ahad ketika jogging, ketika jalan-jalan pagi ya, ketika goes ya dan melintas ke sini. Nah, silakan cicipi sayur semanggi. Nah, sangat lezat sekali di sini. Sayur semanggi, kemudian lontong, lodeh atau apa di sini. Sekedar untuk sarapan pagi. Nah, ini sudah cukup di sini. Menyenangkan sekali gitu. Silakan mampir ke Pasar Ndonowati. Tentu suatu saat akan dikembangkan lebih baik lagi oleh manajemen pasar tersebut gitu. Jadi doa Abu Amr Fakih kepada semuanya, mudah-mudahan pasar ini menjadi pasar yang bertambah lebih baik, pasar yang bertambah semangat memberikan pelayanan kepada konsumennya, kepada warga masyarakat, pasar yang pada akhirnya mengangkat perekonomian seluruh anggotanya atau aktivisnya, yaitu para penjual-penjual di lapak-lapak masing-masing gitu, sehingga seluruh perekonomiannya menjadi terangkat karena dimanajemeni dan diolah dengan sangat profesional ya, sangat baik. Yang diutamakan adalah pelayanan ya pada pembeli, pada siapapun yang berkunjung ke sini, menjadi sangat nyaman gitu. Apalagi sekarang musim teknologi canggih, media-media itu gampang memviralkan gitu. Jika sesuatu itu benar-benar baik, ketika sudah dibantu media, diviralkan melalui media, wah, cepat sekali akan ditertarik oleh banyak orang dan kemudian akan dikunjungi oleh banyak orang. Nah, ketika pengunjung membeludak, kemudian lapak-lapak pedagang berjalan dengan maksimal, disitulah mulai grade-nya itu semakin hari semakin naik
Ya, grade-nya berarti skala berdagangnya itu nanti biasanya habis lontong sak kilo rong kilo, suwe-suwe habis lontong 10 kilo 20 kilo. Nah kan begitu, jadi semakin lancar gitu loh penjualannya, semakin lancar urusan perdagangannya dengan adanya manajemen yang dikelola dengan profesional dan baik tadi. Amin ya rabbal alamin. Itu doa dan harapan Abu Ammar Fakih. Oke saudara ya, sahabat Abu Ammar Fakih dimanapun berada, di sini kita akhiri ya review tempat perbelanjaan tradisional pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir ini kita lihat suasana parkiran khusus sepeda motor ya. Ini parkiran khusus sepeda motor sudah sangat luas sekali ya, sangat luas. Apakah di sini kontribusinya ya retribusi ya, retribusi parkirnya juga standar sebagaimana umumnya parkir ya, antara 2.000 atau 3.000 rupiah. Oke, demikian ya tayangan review pasar tempat pembelanjaan jajanan tradisional Abu Ammar Fakih channel ya. Jangan lupa like dan subscribe atau share and comment. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.